utama dalam kita menikah adalah pandanglah dari sisi nilai agamanya. Kalau nilai agamanya baik, insya Allah ketiga hal itu akan menghiasi bahtera rumah tangga Anda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Para sahabat Facebook, sahabat YouTube, dimanapun Anda berada, semoga semuanya dalam mendapatkan lindungan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Di video kali ini saya ingin berbagi kepada Anda tentang boleh tidak kita mencari pasangan kita, memilih pasangan kita. Jangan sampai ada di antara kita yang pasrah saja dengan hal itu, sehingga ketika terjadi pernikahan, ketika terjadi walimatul urs itu macam-macam yang keluar dari kata-katanya. Seakan-akan tidak senang, tidak menerima apa yang diberikan oleh Allah, padahal itu pilihannya dulu. Sahabat dimanapun Anda berada, memang kalau berbicara tentang pernikahan ini menarik sekali. Apalagi kalau kita berbicara pernikahan, pasti banyak yang baper, pasti banyak yang jombloan dan jomblowati itu yang merasa, aduh aku kapan. Tapi insya Allah secepatnya lah sahabat. Saya doakan mudah-mudahan yang belum menikah segera dipertemukan jodohnya, amin ya rabbal alamin. Para sahabat yang dirahmati oleh Allah, ending dari kehidupan ini salah satunya adalah pernikahan. Proses kehidupan ini kalau dilihat itu setelah kita masa di kandungan, keluar kita masa bayi, masa kanak-kanak, masa remaja, dewasa, masa pernikahan. Dan orang tua pasti menginginkan anaknya menikah, ingin melihat setelah dari pernikahan itu ada cucunya yang ingin dilihat. Maka untuk maju ke babak selanjutnya, babak pernikahan ini, kita tidak hanya sekedar menikah dan menikah saja. Akan tapi ada hal yang harus kita perhatikan sebagai manusia, baik laki-laki ataupun perempuan. Laki-laki dan perempuan itu memiliki hak yang sama dalam memilah. Jangan merasa saya sudah senang dengan perasaan saya, sehingga sudah cukup dengan hal itu, tanpa melihat seberapa penting sebenarnya melihat calon pasangan kita dari beberapa aspek. Karena rumah tangga ini bukan hanya kehidupan yang kita lalui 1, 2, 3 bulan saja, tapi rumah tangga ini akan kita jalani, akan kita berlayar itu sampai waktu yang akan memisahkan kita. Maka tentunya rumah tangga itu akan dihiasi dengan lebih banyak keharmonisan, kebahagiaan, manakala kita memiliki sikap untuk melihat siapa sebenarnya calon yang akan mengisi kehidupan kita. Islam itu tidak melarang dalam kita untuk mencari siapa yang akan menjadi pelengkap hidup kita. Bahkan kita diperintahkan oleh Allah untuk mencari wanita, untuk mencari pasangan-pasangan yang hendak kita nikahi. Maka sahabat yang dirahmati oleh Allah, Nabi SAW memberikan ilustrasi sederhana kepada kita tentang ketika mau menikah. Coba perhatikanlah hal-hal sebagai berikut itu. Makanya kalau kita lihat hadis Nabi SAW, Nabi kan pernah menyampaikan kepada kita atau memberikan wejangan kepada kita. Kata Nabi kan tunka'ul mar'atu li arba'in. Jadi ada
4 hal sebelum kita masuk ke tahap pelaminan, tahap pernikahan. Ada beberapa hal yang harus kita perhatikan, setidaknya 4 lah. Yang pertama itu memang cantik. Carilah pasangan kita yang cantik, yang ganteng. Dan cantik ganteng ini bukan cantik yang secara fisik saja, tapi cantik itu terbagi dua. Cantik fisik itu relatif, dengan waktu akan hilang. Maka carilah cantik itu dari hati, dari akhlak, dari lisan. Yang kedua dari nasab. Nasab ini penting sahabat. Keturunannya lihat, jangan sembarang-sembarang. Coba lihat keturunannya ini. Tidak harus dia keturunan bangsawan, tidak harus dia keturunan raja, tidak harus dia keturunan dari orang-orang yang dermawan. Tak harus. Intinya nasabnya harus jelas. Paling lihatlah, kalau lebih utama afdolnya, lihatlah nasabnya. Oh, anaknya soleh, keluarganya soleh-soleha semua, taat semua. Ini salah satu jambatan kita untuk memperjelas keturunan kita juga, agar bisa mengikuti pendahulunya. Dan yang ketiga, nasab sudah, kemudian cantik sudah kita bahas, dan yang ketiga adalah harta. Harta ini penting juga untuk kita lihat. Tapi harta ini bukan menjadi ukuran harus suami saya banyak harta, calon suami saya harus pejabat, harus polisi, tentara. Tidak harus, karena harta ini bukan disebut dengan harta banyaknya uang, banyaknya jabat, banyaknya pendapatan kita, banyaknya tabungan kita. Tidak. Tapi setidaknya lah, jelaslah apa yang dikerjakan, sehingga ketika menikah sudah tidak risau dengan pekerjaannya, tak risau sudah mencari pekerjaan di kemana-kemana. Tak harus mempunyai banyak pendapatan, tidak harus banyak tabungan atau simpanan. Sehingga kalau ini dituruti, terus ditunggu-tunggu kapan mau nikahnya. Maka harta itu bukan menjadi ukuran, tapi lebih bagus kalau ada hal itu. Tapi kalau kita melihat pasangan kita tidak masuk dalam kriteria itu, tak apa-apa. Yang penting pekerjaannya jelas. Dan terakhir adalah yaitu agamanya. Fazafara fatiddin taribat yadaka. Jadi kalau tidak ada ketiga hal itu, cari yang keempat, yaitu agamanya. Taribat yadaka. Itu jauh lebih baik dari ketiga hal itu. Cantik, kemudian keturunan dan harta itu akan berseri-seri bagi mereka yang memiliki agama. Harta itu kalau orang memiliki agama itu akan bermanfaat. Tapi kalau jauh dari agama, harta itu tidak akan bermanfaat. Dia akan manfaatkan ke dalam hal-hal yang dalam bentuk maksiat. Dia judi, dia zina, dan lain sebagainya. Maka sahabat yang dirahmati oleh Allah, mudah-mudahan kita semuanya diberikan petunjuk oleh Allah, diberikan waktu, kesempatan oleh Allah bagi Anda yang belum menikah, sehingga Anda benar-benar diberikan ilmu oleh Allah untuk benar-benar mempersiapkan siapa calon-calon yang akan melengkapi kehidupan Anda. Ingat, mencari pasangan diperintahkan oleh Allah, diperintahkan oleh Rasul. Untuk mencari pasangan itu, lihatlah poin-poin yang sudah saya sampaikan tadi. Dan inti dari hal itu, ketiga hal itu bukan menjadi ukuran yang utama untuk kita menikah. Tapi ukuran yang utama dalam kita menikah adalah pandanglah dari sisi nilai agamanya. Kalau nilai agamanya baik, insya Allah ketiga hal itu akan menghiasi bahtera rumah tangga Anda. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.